1 tadi pagi, salah satu inti pelajaran kita adalah hidup ini harus selalu punya persiapan. Suatu saat kita pasti akan kehilangan sesuatu, dan suatu saat kita pasti akan kehilangan seseorang. Iya. Orang bijaksana adalah orang yang selalu mempersiapkan hatinya. Di ruangan hati kita harus ada 2 hal ini. Betul tidak? Kesaksian tadi luar biasa. Kalau kita dengar itu bisa beruntung seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak ada yang kekal di dunia. Sehebat apapun, sekuat apapun, sepasti apapun, suatu saat semua akan pergi. Terima kasih kalau kami boleh ada di hari terakhir bulan yang ketiga. Terima kasih. 3 bulan kami sudah lewati tahun ini. Kesetiaan Tuhan luar biasa dalam ini. Papa, 3 bulan ini sudah banyak terjadi di hidup kami. Bahkan rata-rata yang terjadi itu kami gak pernah punya persiapan dan memikirkan. Tapi toh itu bisa terjadi. Dan kami mau berkata, seperti saudara kami berkata, Engkau tetap baik. Besok kami akan masuk hari yang pertama di bulan keempat. Lengkapi kami. Sebentar kami akan mendengar kesaksian, ujian, firman-Mu. Urapi kami semua. Berkati anak-anak kami yang dilayani. Tuhan hadir untuk mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tepuk tangan buat pemusik memuji Tuhan yang luar biasa. Shalom, selamat siang semua. Terima kasih kepada para majelis, terima kasih Pak Pendeta Daniel karena saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi di antara saudara. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, ada 3 kesaksian. Ya, siap-siap ya. Pulangnya nanti sore kita. Ya. Ada berapa anak saya, orang-orang terkenal. Siapa yang tahun 90-an masih SMA, SMP, pernah dengar enggak? Pemusik terkenal, grup band terkenal, bass jam. Ayo angkat tangan. Nah, yang angkat tangan berarti sudah puas. Oke ya. Nah, ini aktornya di sini. Adon berdiri dong, bersama istri. Ini Adon bass jam bersama istri, bersama dengan mami tersayang. Ya. Lalu Wawan Yap nanti akan nyanyi. Ada yang kenal? Alat K-pop dengan Wawan Yap nantinya. Nah, sebelumnya 2 orang. Kita akan dengar kesaksian dari saudara kita Steve Ponto. Saudara, ini setahun persis sejak bulan Maret tahun 2018 saya mengajak dia jalan keliling di seluruh Pulau Jawa ini, dari ujung paling timur Sarongan, Banyuwangi, terus sampai ke Jakarta, sampai ke Sumatera Selatan, sampai ke Taiwan, ke Singapura. Dia buta, tapi butanya bukan sejak lahir. Dia buta total dengan kecelakaan tanggal 13 Juni 2014. Ayo, kira-kira kalau ditanya ini, milih buta sejak lahir atau buta setelah dewasa? Tanya, bukan apa-apa, cuma tanya kok. Ayo, kalau suruh milih, ayo, jangan milih saja loh. Ya, buta sejak lahir bukan? Nah, satu-satunya alasan kenapa saya suka ngajak dia jalan, saya tuh belum pernah ketemu orang seperti Steve ini. Semangat hidupnya itu tinggi sekali. Dia nggak pernah ngeluh. Bahkan berapa kali dia itu ngomong, Koden, saya ini lupa loh kalau saya buta. Saya kawin. Bayangkan. Nah, gara-gara itu saya ajak dia keliling untuk menghibur. Steve, silakan maju. Nah, tepuk tangan dong. Kalau yang punya Facebook, buka Steve Ponto, pakai H belakangnya. Saudara bisa tahu dulu cakepnya dia kayak apa. Coba yang punya Facebook. Nah, itu membuat dia itu semangat. Saya sampai kagum dengan dia. Nih. Buka Facebook yang cepat. Ari bawa. Kalau bisa ke kamu. Oke, shalom. Apa namanya? Nama saya Steve Ponto. Saya asalnya dari Desa Inobonto. Itu sekitar 3 jam perjalanan dari kota Manado. Jangan cari di peta, tidak ada. Iya, di peta ada kok, Inobonto. Ada menghina.
Tapi nggak pernah coba sih. Kayaknya ada ya. Nggak ada. Nggak ada ya? Oh iya. Itu. Sekitar 3 jam perjalanan dari Kota Manado turun ke arah ke selatan ke Gorontalo. Nah, saya mau bilang kalau saya bisa berada di sini pagi hari ini itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya percaya karena berkat kasih setia Tuhan saya bisa berada di depan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. 13 Juni 2014 seperti Koden bilang tadi, sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak pernah saya harapkan sebelumnya, tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya sedang asik-asiknya nyetir pulang dari Kota Manado, pulang ke rumah, sambil saya enak-enaknya nyetir sekitar jam 10 atau jam 11 malam, sambil saya sedang membayangkan sate ayam yang menunggu di meja makan. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang melaju dengan amat sangat kencang. Pengemudinya katanya sudah mabuk sejak pagi. Mereka berboncengan dan melaju dengan sangat kencang. Nah, tiba-tiba mereka keluar dari jalur dan menghantam mobil saya. Mereka menghantam mobil saya pas tepat di depan saya. Bukan hanya menabrak, tapi mereka melindas mobil saya karena motor mereka itu besar dan mobil saya itu kecil. Nah, mereka menabrak saya, melindas naik sampai ke kap mesin, kaca dan atap bagian atas, sehingga atap mobil saya itu ringsek masuk ke dalam. Kepala saya membentur atap mobil saya sendiri dari dalam, sehingga rahang saya itu patah itu di depan sini, patah dari sini. Kemudian dahi saya itu pecah. Dahi saya pecah sehingga serpihan-serpihan dari pecahan itu tulang menusuk otak bagian depan saya. Kemudian bisa dibayangkan baru bagian atas dan bagian bawah saja seperti itu, apalagi di bagian tengah sini. Ini mata saya, tulang penyangga bola mata itu patah sehingga bola mata saya itu masih ada, tapi agak masuk ke dalam karena tulangnya patah. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, keesokan harinya, kejadian hari Jumat ya, hari Minggu keluarga memutuskan mereka memutuskan untuk mendapatkan perawatan yang menurut mereka lebih baik. Saya dilarikan ke Singapura. Itu pun harus memesan pesawat khusus dari sana. Saya nggak bisa naik pesawat seperti biasa, harus pesan pesawat ambulans seperti itu. Nah, saya dirawat di rumah sakit selama 3 bulan, dan dalam waktu 3 bulan itu adalah waktu yang sangat singkat untuk saya menjalani operasi selama 6 kali. Selama 6 kali operasi itu, bayangkan hanya bagian kepala saja dan bagian otak. Singkat cerita lagi, setelah 3 bulan saya kembali ke Manado, kembali ke Inobonto. Selama 3 tahun lamanya, sejak 2014 sampai dengan 2017 akhir, kehidupan saya itu dihantui atau dipenuhi dengan ketakutan. Bapak Ibu bisa membayangkan saya yang bisa melihat seperti biasanya. Saya bisa melihat sampai ke luar negeri. Saya pernah tinggal sekitar 10 tahun di luar negeri. Saya bisa melihat banyak hal, apa yang mungkin banyak orang tidak punya kesempatan untuk melihat dan menikmati. Saya bisa semua itu, dan tiba-tiba keadaan menjadi gelap gulita. Sinar atau cahaya pun tidak ada. Jadi saya dihantui dengan ketakutan. Saya untuk berjalan mengambil satu langkah saja itu amat sangat takut. Saya takut kesandung. Padahal saya tahu di depan saya itu nggak ada apa-apa, tapi saya takut kesandung. Saya selama 3 tahun kegiatan saya itu hanya berbaring di ranjang, tidur-tiduran. Kalau untuk duduk pun sehari itu cuma 3 kali, makan pagi, siang, dan malam. Mungkin bisa dibayangkan seperti apa menderitanya. Sampai hampir setiap hari saya itu minta Panadol merah, Panadol ekstra, karena kepala saya itu pening karena kebanyakan tidur. Nah, selama 3 tahun saya punya banyak waktu untuk merenung
dan melihat kembali ke belakang, dan saya punya banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya teringat akan firman Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Saya dulu orangnya jarang mengucap syukur. Kalaupun mengucap syukur, hanya untuk hal-hal yang menyenangkan buat saya. Tapi sejak hari itu saya teringat firman Tuhan itu, dan saya mengambil kesimpulan kata kuncinya adalah segala. Segala berarti semuanya, tidak ada yang terkecuali. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Saya belajar untuk mengucap syukur dalam hal senang atau enggak senang, sehat maupun sakit, tetap kita harus mengucap syukur. Saya belajar mengucap syukur. Dokter yang menyembuhkan rahang saya atas pertolongan Tuhan bisa tersambung dengan sempurna, dan saya bisa makan dan menikmati makanan dan minumnya apa saja seperti layaknya tidak pernah patah, dan saya mengucap syukur atas itu. Dokter yang menangani bagian saraf saya, bagian otak saya, itu membersihkan kepala saya, membersihkan otak saya itu, mengambil serpian-serpiannya itu dengan pinset, Bapak Ibu. Saya membayangkan aja sudah ngeri. Jadi dicabut satu persatu dengan pinset sampai bersih. Kemudian ditutup, dan dahi saya itu dilapisi dengan titanium katanya. Karena tulang itu seharusnya bisa menyambung sendiri, jadi dilapisi dengan titanium. Jadi dahi saya itu ada titanium, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengadu kuat-kuatan dahi, ayo setelah kebaktian kita adu di depan sana. Nah, saya itu katanya kalau dioperasi paling lama bisa dibius sampai dengan 18 jam, jadi lama. Dan karena akibat benturan dan segala macam, saya itu di rumah sakit secara emosional tidak stabil. Saya itu suka berontak-berontak, marah-marah, saya suka maki-maki semua aja yang ada di dalam kamar, saya maki-maki, saya marah. Saya itu berontaknya semua selang infus saya cabut semua. Pada saat saya rahang sedang diperbaiki, saya itu nggak bisa makan. Jadi saya itu dikasih makanan melalui selang yang masukin ke dalam mulut dan langsung ke lambung. Berkali-kali, hampir 10 kali saya tarik sendiri keluar tanpa memikirkan resikonya. Nah, sampai pada suatu saat saya itu harus diikat, kaki dan tangan saya itu harus diikat di rantai di rumah sakit. Dan kata dokter, saya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk bisa stabil. Jadi saya di rumah itu bakal marah-marah atau tidak stabil seperti itu, berontak-berontak. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tuh punya Tuhan yang sangat baik. Sejak keluar dari rumah sakit sampai dengan detik sekarang pun tidak pernah sekalipun saya mengalami gangguan dalam hal pikiran saya, dalam otak saya. Justru menurut saya semuanya normal. Yang katanya dokter saya nggak bakalan secara emosional tidak akan stabil, marah-marah, berontak-berontak. Dulunya saya seperti itu justru sebelum kecelakaan. Tapi sekarang justru saya menjadi kebalikannya. Jadi saya sekarang jadi sering sabar, dan saya sering senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Saya percaya itu karena pertolongan Tuhan. Menurut dokter, saluran pernafasan saya itu agak bengkok atau tidak tersambung dengan sempurna, sehingga saya tidak bisa bernafas 100%. Dengan kata lain, saya akan kesulitan untuk bernafas. Dokter minta saya untuk kembali ke rumah sakit 1 tahun sesudah itu. Tapi puji Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan. Pertolongan yang datang daripada Tuhan itu adalah sempurna. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan yang menolong saya, sehingga saya sejak keluar dari rumah sakit itu tidak pernah kembali ke rumah sakit. Dan sampai dengan detik sekarang pun saya tidak pernah kesulitan untuk bernafas. Justru saya merasa saya bisa bernafas dengan normal. Saya itu kalau di rumah di Inobonto sering naik turun tangga. Saya kenal rumah kami di lantai 2. Saya sering naik turun tangga sendiri. Saya kalau jalan ikut pelayanan koden, jalan cepat justru. Saya nggak pernah kesulitan untuk bernafas. Nah, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya percaya Tuhan lah yang menolong. Terlebih saya mengucap syukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah saya yang
sedang tidak setia dengan Tuhan. Saya sedang jauh justru dari Tuhan. Tapi saya mengucap syukur. Saya punya Tuhan yang setia. Saya punya Tuhan yang amat sangat setia dan begitu sangat baik dengan saya. Saya yakin dan percaya malam hari itu Tuhan ada bersama dengan saya. Saya yakin dan percaya kalau di mana kedua pengendara sepeda motor yang berboncengan itu meninggal di tempat, saya yakin dan percaya Tuhan yang menyelamatkan saya sehingga saya masih ada hidup sampai dengan hari ini. Saya berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan karena saya yakin dan percaya juga kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan sampai dengan hari ini, itu karena Tuhan punya suatu rencana yang indah dalam kehidupan saya. Selama 3 tahun itu, seperti saya bilang tadi, saya cuma berbaringan dan tidak berdaya di ranjang. Semua kegiatan saya sekitar 90% itu harus dibantu oleh orang lain. Saya juga punya handphone, saya tetap mau eksis dong di sosmed ya, di Facebook dan segala macam. Yang jadi korban itu mama saya dan adik saya di rumah. Saya suruh baca segala macam, saya suruh mereka ketik. Apalagi kalau bahasa Inggris, sebelum dibaca mama saya udah bilang, aduh panjang. Tapi saya paksa suruh baca, saya paksa suruh ketik. Nanti saya eja, saya bilang kata-katanya. Nah, Bapak Ibu, selama 3 tahun itu saya merasa seperti di penjara. Saya merasa seperti saya dibuat tidak berdaya oleh iblis. Saya teringat tiba-tiba pada saat saya berada di rumah sakit di Singapura, saya teringat ada seseorang yang datang ke rumah sakit mengunjungi saya dan berdoa buat saya, menguatkan saya dan bilang kepada saya dan untuk balas dendam sama iblis. Orang itu adalah Koden. Koden bilang ngajak saya untuk balas dendam pada iblis begitu keluar dari rumah sakit. Nah, saya teringat itu dan saya menjadi kuat. Dan pada akhirnya saya memutarbalikkan keadaan. Saya berdiri atas otoritas yang Tuhan berikan kepada saya. Saya berdiri dan saya memutarbalikkan keadaan. Saya yang berdiri dan tertawa dan menari-nari. Dan biarlah iblis yang duduk merengek-rengek dan dia yang kalah karena dia tidak bisa memberdayakan, membuat saya tidak berdaya lagi. Pada hari itu saya merasa ada suatu kelegaan di mana saya merasa saya yang menang dan iblis yang kalah. Bapak Ibu, buat saya kehilangan penglihatan pada saat itu adalah akhir dari segala-galanya. Saya merasa seperti tidak ada masa depan. Saya merasa tidak ada harapan lagi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kejadian ini saya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Saya punya banyak alasan sebenarnya untuk bertanya-tanya. Saya punya banyak pertanyaan. Kenapa harus begini? Kenapa begini? Kenapa saya? Kenapa enggak? Selisih berapa menit saja pasti orang lain. Saya sebenarnya punya banyak pertanyaan itu. Tapi saya memilih untuk tidak bertanya-tanya dan memikirkan hal itu. Karena saya yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan atau malapetaka. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Saya akhirnya memberanikan diri karena selama 3 tahun Koden itu dengan tidak capek-capeknya nelpon saya dan saya juga mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan pakai orang seperti Koden untuk mengajak saya keluar dari zona yang dimana saya terpuruk. Setelah itu saya akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan ikut pelayanan dengan Koden. Dan ketakutan yang ada pada saya hilang karena saya ingat Tuhan berkata, janganlah kamu takut sebab aku yang akan menyertai engkau. Dan janganlah kamu khawatir atau bimbang sebab aku adalah aku, Tuhan adalah Tuhan. Saya ingat itu dan saya menjadi berani. Jadi seperti Koden bilang tadi, sejak Maret 2018 kemarin saya ikut pelayanan.
Dimulai dengan saya ke Malang bersama dengan kedua orang tua saya. Kita ketemu satu orang yang hebat. Saya dikenalkan oleh Koden, namanya Adi Gunawan. Dia seorang tunanetra sejak kecil, sejak lahir. Di sana selama 3 hari saya diajari untuk pakai handphone kembali. Akhirnya saya bisa pakai handphone lagi. Handphonenya itu bisa berbicara kepada saya. Nah, dan dulunya saya 90% kegiatan saya itu dibantu oleh orang lain. Justru saya hari ini bisa berkata kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 90% kegiatan saya itu bisa saya lakukan sendiri. Puji Tuhan. Saya bisa semakin hari semakin mandiri. Saya itu di apartemen tinggal bisa dibilang hampir kebanyakan waktu saya itu sendirian. Saya bisa buat kopi sendiri, saya bisa masak nasi sendiri di rice cooker. Apa saya bisa lakukan sendiri. Dengan handphone saya bisa Facebook, saya bisa WhatsApp, saya bisa semuanya. Apa yang Bapak Ibu bisa, saya juga bisa. Justru dengan handphone itu saya bisa membaca Alkitab. Saya bisa pakai handphone itu tahu di depan saya itu ada orang, laki-laki, perempuan, pakai bajunya warna apa, lagi duduk, lagi berdiri, hal-hal seperti itu. Saya juga ada satu aplikasi yang bisa bilang kepada saya kalau saya lagi pegang uangnya berapa. Itu saya mengucap syukur atas teknologi seperti itu. Nah, sesudah itu saya ikut pelayanan dengan Koden, seperti Koden bilang tadi. Kami pelayanan, saya ikut ke Taiwan. Di Taiwan saya bisa menikmati keadaan di sana, meskipun saya tidak bisa melihat secara fisik, tapi saya bisa menikmati suasana yang ada di sana. Saya menikmati dan saya bisa bersuka cita. Saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Koden mau ke Carrefour, saya ikutan ke Carrefour. Kalau dipikir-pikir buat apa orang buta diajak ke Carrefour? Tapi saya nggak mau tinggal di rumah, saya mau ikut ke Carrefour. Koden mau belanja, saya ikut. Sama Ci Louis dikasih ide, daripada saya dituntun, lebih baik saya disuruh dorong-dorong troli. Nah, Bapak Ibu, mungkin hal yang sepele, tapi buat saya dorong-dorong troli di Carrefour hal yang membuat hati saya itu tertawa, saya itu gembira. Saya seperti anak kecil diajak pertama kali ke Dufan. Saya dorong-dorong troli sambil Pak Gembala yang di Taiwan menerangkan di sebelah kanan ada apa, sebelah kiri ada apa. Dan saya ingat sekali, Koden suruh megang saya ada semangka raksasa besar sekali. Nah, kemudian tahun lalu juga untuk pertama kali seumur hidup saya naik kereta api di Indonesia. Saya diajak pelayanan ke Tegal. Nah, dari Jakarta, dari Gambir kami naik kereta api ke Tegal. Wah, saya bisa menikmati perjalanan naik kereta api, duduk seperti itu. Nah, sampai di Tegal juga, wah, saya bisa menikmati suasana yang ada di sana. Kami selama 3 hari mungkin makan sate kambing terus. Kok temanya sate ya? Mungkin ntar siang kita makan sate. Nah, Bapak Ibu, tahun kemarin juga saya ikut pelayanan di Kediri. Di sela-sela mereka mau ke Gunung Kelut, saya bilang saya juga mau ikut ke Gunung Kelut. Coba kalau dibayangkan juga, dipikir-pikir buat apa orang buta diajak ke Gunung Kelut. Tapi saya mau ikut ke Gunung Kelut dan saya bisa bilang, saya bisa menikmati perjalanan kami ke Gunung Kelut. Kita turun dan kita foto-foto. Saya bisa sejuknya udara yang di sana. Saya bisa menikmati suasana yang ada di sana. Intinya yang saya mau bilang adalah tempat mungkin bukan yang penting, bukan tempatnya, tapi yang penting adalah sikap hati saya. Gimana saya bisa melihat semua itu? Dimana secara fisik saya tidak bisa melihat, tapi saya belajar melihat dengan hati saya. Saya belajar untuk bisa merasakan apa yang ada di sekitar saya. Dengan itu saya bisa menikmati dan saya bisa bersuka cita. Dan ada satu kebahagiaan tersendiri dalam hidup saya, di mana mungkin buat orang lain adalah hal yang tidak penting atau hal yang sepele, tetapi buat saya
Tuhan beri suatu penghiburan yang spesial yang bisa saya nikmati. Saya dari semua yang saya bilang tadi itu, dari apa semua yang saya bisa nikmati dan saya bisa melihat dengan hati saya dan semua teknologi yang saya pergunakan tadi, pada akhirnya seperti yang Koden juga sempat bilang tadi, saya itu meskipun saya ini buta, saya tidak bisa melihat apa-apa, tapi saya enggak merasa kalau saya itu buta. Meskipun saya ini buta, saya itu enggak sadar kalau saya lupa. Meskipun saya ini buta, tapi saya itu lupa kalau saya itu buta. Jadi di dalam benak saya tidak ada kata-kata yang atau tidak ada suara yang bilang kamu ini buta, kamu ini buta, kamu ini buta. Enggak ada seperti itu. Jadi saya enggak punya alasan untuk mengeluh. Saya enggak punya alasan untuk bersusah hati. Justru saya punya banyak alasan untuk bergembira dan bersuka cita karena seperti yang sudah dibilang tadi juga, kita punya Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu baik, amat sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, karena saya lupa saya buta, akhirnya saya bisa berkegiatan dan beraktivitas dengan spontan. Saya itu sudah nggak seperti takut kesandung lagi, dan saya bisa susah untuk saya ucapkan dengan kata-kata, tapi mungkin satu kata yang bisa saya bilang adalah secara spontan saya bisa bergerak dengan leluasa dan secara spontan. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak sempat bisa melihat saya kalau jalan dengan Koden, saya itu dituntun dengan cara saya megang pundak beliau. Kalau jalan, jalannya ngebut sekali. Kalau jalan, saya awal-awalnya itu ngeri, tapi cuma sehari saya ngerinya. Besok-besoknya saya udah menikmati seperti saya naik roller coaster, ya kan, kayak gitu. Dan saya nggak takut kesandung, saya nggak takut nabrak. Nah, itulah yang saya alami. Akhirnya saya jadi lebih percaya kepada orang. Mungkin yang saya mau bilang adalah, menurut dokter adalah mata saya, retinanya itu bermasalah. Retina itu bagaikan layar yang menampilkan apa yang dilihat oleh bola mata. Menurut dokter, secara ilmu kedokteran untuk sekarang tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diapa-apakan. Tunggu saja kalau ada teknologi, kata dokter. Nah, jadi akibatnya saya tidak bisa lihat apa-apa, cahaya pun nggak ada. Bapak Ibu, saya bukannya tidak percaya pada Tuhan, saya bukannya tidak percaya mujizat, saya justru percaya semua itu. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang besar dan Dia yang maha kuasa, Dia sanggup melakukan apa saja. Saya punya iman kepada Tuhan, saya punya pengharapan, saya menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, justru biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak aku. Saya percaya juga Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk saya. Saya menerima ini semua sebagai proses dalam kehidupan saya. Proses yang Tuhan berikan untuk saya lalui. Proses entah itu karakter saya, di mana saya bisa saksikan bahwa saya orangnya secara kepribadian dan karakter banyak berubah. Ada segala banyak macam proses dan perubahan-perubahan yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sehingga saya yakin dan percaya suatu dari proses demi proses yang akan membuat saya naik kelas dari satu level ke level yang berikutnya. Sehingga saya punya prinsip dalam kehidupan ini, bahwa daripada saya ini sibuk dan menuntut Tuhan untuk menjawab doa saya, alangkah lebih baik saya menghabiskan waktu saya untuk menjadi jawaban doa buat banyak orang di luar sana, daripada saya setiap hari merengek-rengek kepada Tuhan dan menuntut Tuhan untuk membuat mujizat untuk mata saya.
alangkah lebih baik saya keluar sana dan menghabiskan waktu dan energi saya untuk menjadi mujizat buat banyak orang di luar sana. Bapak Ibu, saya juga sering diingatkan oleh Koden, kalau hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus harusnya mempunyai dampak untuk orang lain. Itu juga jadi salah satu prinsip saya dalam hidup, bahwa hidup saya harus menjadi dampak buat orang, benar punya dampak buat orang lain. Karena saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu, hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih bisa bernafas, tidak peduli berapa umur kita, kita semua masih punya kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Koden juga sering bilang, hidup kita itu bagaikan pohon buah. Pohon buah itu dia tetap berbuah, tapi dia tak pernah merasakan rasa dari buahnya sendiri. Buahnya itu diambil sama orang lain yang menikmati. Nah, meskipun orang lain selalu mengambil buahnya, tapi pohon itu gak pernah capek-capeknya untuk berbuah. Dia gak pernah berhenti untuk berbuah. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu malam hari, siang hari ini, saya termasuk diri saya sendiri, saya mau mengajak untuk kita selalu berbuah dan berbuah buat orang lain. Amin. Puji Tuhan, saya berdoa supaya kesaksian saya siang hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan buat banyak orang yang ada di luar sana. Puji Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Luar biasa. Awas kalau kita yang melek sempurna suka ngomel saja. Mau dibuat begini? Oke, nanti kesaksian lanjut. Ada orang hebat lagi ternyata. Pauline berdiri dong bersama Grace. Nah, ini namanya Pauline Budianto bersama Grace. Tahun berapa kasus Muara Angke? 2013. Waktu Ahok masih jadi gubernur ya. Waktu terjadi masalah besar di Muara Angke, rakyat protes mau digusur, masih ingat? Nah, kalau saudara klik sejarah Indonesia mencatat Pauline Budianto, kandidat doktor arsitektur dari TU Delft, dia maju satu-satunya orang berani maju, pemerintah pun nggak berani. Nanti boleh tanya, ada di YouTube nggak kesaksian? Apa namanya? Waktu rapatnya di Balai Kota. Iya, judulnya apa? Nanti saya kasih. Oh iya. Ikan Mas. Ikan Mas. Klik ya, Ikan Mas, itu kisahnya. Nah, hari ini Nobais berdiri dong bersama istrinya, Dr. Oedanis. Ini dokter lulusan UI. Saudara, dia pernah jadi guru dan jadi dosen di Papua. Waktu dia menyelesaikan disertasinya S3, dia nulis tentang apa yang Tuhan buat dengan kami di Papua. Tahun depan, tanggal 17 Juli 2020, kami akan mensyukuri 25 tahun pelayanan ini. Dan tolong catat, ini pelayanan sekolah gratis berpola asrama. Nah, Dr. Hari menulis sebuah perjalanan LSM. Itu persis seperti bayi lahir sampai dia tumbuh dewasa. Nah, disertasi itu membuat kagum begitu banyak profesor yang ada di UI. Lalu para profesor itu mendorong supaya ditulis jadi buku. Nah, sudah jadi buku. Sarang Lipi, Univ Brawijaya, UGM, apalagi Bappenas mengambil pola yang Tuhan kerjakan lewat kami yang ada di Nabire. Nah, bukunya di bawah itu saudara bisa dapatkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, ayo kita sekarang belajar. Wan, nanti setelah Papa sharing ini kamu nyanyi. Tema bulan ini dari para majelis, dari Pak Pendeta adalah Roma 6 ayat 1 sampai 14. Inti daripada tema itu adalah menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak Bapa di surga. Kalau tidak mau mati atas kedagingannya sendiri, maka semua itu sia-sia. Loh, kok amin? Semua itu sia-sia.
Ada banyak kesalahan dalam kehidupan kita ketika kita dapat perintah dari Matius 28. Pergilah kamu, teruskan, ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu perintah, betul tidak? Pertanyaannya, perintah itu sudah selesai atau belum? Ya jawab, perintah itu sudah selesai atau belum? Kenapa belum selesai? Karena sales Injilnya goblok semua. Betul tidak? Karena kita yang salah. Maka itu perintahnya nggak selesai-selesai. 2000 tahun. Saya masih ingat, saya nggak tahu ya, Bapak ini masih hidup nggak ya? Bapak A.M. Sinaga, pendiri dan pemilik asuransi Bumi Asih Jaya. Tahun 87 tanggal 25 April saya tersinggung dengan khotbahnya. Di Hotel Ambaruk Yogyakarta, orang Batak keras. Dikasih kesempatan dia berbicara di antara pertemuan hamba-hamba Tuhan, pengusaha Kristen, para pejabat. Dia bilang begini, Pak, Bapak A.M. Sinaga, saya nggak akan lupa dengan gaya Bataknya yang keras. Kalau Tuhan model saya akan pecat karyawan-karyawan ini. Masa diberi tugas 2000 tahun, tugasnya nggak selesai-selesai, tapi tiap bulan minta gaji. Betul nggak kalimat itu? Jawab betul tidak? Saya apa Tuhan? Saya tersinggung. Aja kamu ngomong. Tapi setelah dia ngomong saya cerna. Betul juga. Diberi tugas sejak 2000 tahun yang lalu dan tiap bulan dapat berkat, nggak selesai-selesai kerja. Betul atau salah perkataan Bapak A.M. Sinaga ini? Nah itulah kita. Nah mengapa tidak selesai? Karena Roma 6 ayat 1 sampai 14 tidak kita kerjakan. Dalam bentuk apa tidak kita kerjakan? Karena doa kita begini, Tuhan selamatkan tetanggaku yang belum percaya Tuhan, selamatkan opaku, selamatkan saudaraku, selamatkan papaku, selamatkan temanku. Selalu minta Tuhan. Kata selamatkan itu artinya kita tanpa sadar menyuruh Tuhan Yesus mati lagi untuk mereka. Betul tidak intinya? Padahal yang harusnya mati siapa? Loh, kok diam saja? Harusnya mati untuk orang lain siapa? Betul? Saya tunjukkan ayatnya, saya nggak asal ngomong. Siapa yang belum hafal Yohanes 3:16? Jujur angkat tangan yang belum hafal. Kalau saudara belum hafal Yohanes 3:16, belum Kristen kamu. Nah, betul tidak? Karena kita bisa menjadi Kristen karena Yohanes 3:16. Apa isinya? Apa saya bisa jawab? Ayo, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa dan seterusnya. Nah, itu gara-gara ayat itu kita percaya Tuhan Yesus. Tapi luar biasa. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini keren, saudara. Ditulis oleh rasul yang sama, Rasul Yohanes. Di angka pasal yang sama, pasal 3. Di angka ayat yang sama, ayat 16. Ternyata pengertiannya luar biasa. Nah, karena kita hanya menggenapi Yohanes 3:16, tidak meneruskan sampai 1 Yohanes 3:16, maka itu lihat, saya tanya, narkoba dengan Injil mana lebih laku? Cepetan jawab. Nah, kurang ajar nggak ini? Pornografi dengan Injil mana lebih laku? Jawab cepetan. Pas pura-pura nggak ngerti. Ngerti nggak maksudnya? Mengapa? Saya punya konsep yang sederhana, tapi ini fatal kalau kita tidak melakukan. Perbedaan narkoba dengan Injil ada 4. Dan tolong perhatikan 4 hal ini, supaya tema bulan ini tidak jadi tema saja yang cuma dikhotbahkan tiap minggu dan kita cuma begini-begini cuma dengar khotbah. Tapi jadikan itu pemahaman yang serius. Dengar 4 hal ini. 1. Mana yang gratis, mana yang mahal antara Injil dan narkoba? Cepetan. Ayo. Kalau
Saudara jawabnya lama, saya selesai jam 3 nanti biar. Ayo, antara narkoba dan Injil mana yang gratis, mana yang mahal? Cepat. Injil gratis. Injil gratis, narkoba mahal. Kalau saya sebut harga sabu-sabu 1 gram berapa, jangan nuduh saya pengedar, awas. Sabu-sabu sekarang juga 2 juta lebih 1 gram sudah. Emas cuma berapa? Nah, logikanya yang gratis atau yang mahal yang laku? Cepat. Gratis. Yang gratis, tapi faktanya, Mahal. nah ada sesuatu yang gak beres. Nomor 2, narkoba dengan Injil yang pakai iklan yang mana? Awas salah jawab. Sobat, yang pakai iklan yang mana? Injil. Lihat itu spanduk-spanduk baliho-baliho itu. Saya tuh kalau mikir ini berapa ratus juta. Siapa yang tahu harga satu apa? Bukan baliho apa gede. Kalau ada pendeta mau khotbah di mana? Apa itu namanya? Billboard. Ya reklame. Ada yang tahu nggak harganya? Itu satu gede itu berapa puluh juta itu harganya. Dan itu ada di beberapa spot. Injil pakai iklan. Narkoba berani pakai iklan nggak? Ya goblok yang pasang iklan. Ayo jawab. Seharusnya yang ngelaku yang mana? Ayo yang pakai iklan atau nggak pakai iklan? Nah harusnya ngelaku yang pakai iklan. Faktanya, lo jawab cepetan lah. Nah berarti ada yang nggak beres. Nomor 3, ini penting. Dampak antara Injil dengan narkoba. Mana dampak yang luar biasa merubah hidup orang dan mana dampak yang mematikan orang? Ayo, yang mana? Ya yang mana cepat tadi? Mana yang mematikan, mana yang merubah hidup orang? Saya ini tahu, saudara tersinggung dengan saya. Pasti mikir, ini pertanyaan goblok ditanyakan. Kadang-kadang lupa itu masalahnya apa? Ayo jawab, mana yang mematikan, mana yang merubah hidup orang? Nah, narkoba mematikan, Injil merubah hidup orang. Seharusnya ngelaku. Nah, yang keempatnya lebih gila lagi. Gereja demi visinya supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia, gereja punya sekolah-sekolah Injil. Ngerti maksudnya? Sekolah teologi dan sejenisnya. Setan demi visinya untuk menyampaikan dosa ke seluruh dunia. Setan buka sekolah dosa enggak? Loh kok tertawa? Saya ditanya. Ayo, setan buka sekolah dosa tidak? Nah, lo jangan marah-marah, enggak gitu loh. Marah lagi, mana itu orangnya? Mana ngecek? Semuanya. Jadi logikanya yang berhasil yang punya sekolah, tidak punya sekolah. Logikanya yang punya sekolah, tapi faktanya 2011 saya diundang seminar misi di Bandung. Itu lembaga-lembaga misi internasional pada datang. Ada 11 pembicara, saya salah satunya. Ada banyak workshop. Nah ketika saya di salah satu sesi pleno, saya tuh ngomong sederhana dengan konsep ini. Saya dimarahi berapa pendeta. Berarti antara Tuhan Yesus dengan setan, siapa lebih pintar? Fakta. Loh kok tersinggung? Saya ditanya. Jawab dong. Oke, kalau nggak begitu, antara gereja dengan setan, siapa lebih pintar? Kita aja lah. Ayo cepetan. Betul? Oke, berarti antara kita dengan setan, siapa lebih bisa memenangkan jiwa? Nah, ayo jawab kok ragu-ragu. Terus saya berkata begini, kenapa kita nggak sekali-sekali undang setan untuk ngajar kita? Loh, betul nggak kalau saya berkata seperti ini? Sebab mereka lebih berhasil. Loh, jawab iya atau tidak? Iya, ya. Mana siapanya? Nanti saya kasih kamu makan supaya nggak banyak ngomong. Saudara, kita boleh sambil tertawa, tapi ini fakta kegagalan gereja. Betul atau salah? Di Indonesia ini ada lebih 500 sekolah teologi. Catat. Negara yang mayoritas Islam seperti ini punya ratusan sekolah teologi. Hebat ya? Saya kecilkan 400 saja. Karena ada satu sinode sekolah teologinya lebih dari 5. Bayangkan sinode-sinode yang lain. Di Indonesia ini ada lebih 600 sinode. Aduh, ngeri sekali. Tidak ada daerah
yang sebanyak sinodenya kecuali Nias. Wih, Pulau Nias itu sinodenya banyak sekali karena orang Nias senang pecah. Baru yang di Jakarta. Ambil kesimpulan. 400 sekolah teologi. Saya kecilkan. Seandainya jumlah mahasiswa tingkat terakhirnya bilang aja 20, cepat itu. Berarti setahun gereja Indonesia mencetak berapa pendeta teolog? Hitung cepat. 8.000. Itu banyak terus. Nah, pertanyaannya kemana semua ini orang? Kok Injil gak laku sampai hari ini? Betul? Nah, kalau gereja tidak mau bertobat mengakui kesalahannya, betapa sombong dan jahatnya. Iblis lebih berhasil memenangkan jiwa daripada kita. Nah, ini kegagalan kita. Ayo kita buka 1 Yohanes 3:16. Karena kita nggak mau mati di dalam Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3:16. Kita lihat ayat ini. Ini penting untuk kita pelajari. Ya. Demikianlah, teruskan. Kita ketahui apa? Kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini Yohanes 3:16. Titik koma, belum. Ya, ayo baca sama-sama. Titik koma. Jadi ganti saya pun supaya lebih jelas. 1, 2, 3. Jadi saya pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan harus. Saudara yang punya kitab bahasa Inggris, coba saudara buka. Enggak pakai kata must, tapi auto. Wajib. Maka itu kalau kita berdoa, Tuhan selamatkan suku ini, Tuhan selamatkan papaku, Tuhan selamatkan mertuaku, selamatkan orang tuaku, itu doa yang salah. Seharusnya siapa yang menyelamatkan? Kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita yang lain yang belum diselamatkan. Jadi lagi sekali ketika para majelis dari gereja kita ini memilihkan tema ini, Roma 6 ayat 1-14. Tidak ada maksud lain. Saudara dan saya wajib menyerahkan nyawa untuk orang lain supaya mereka diselamatkan. Dalam konsep ini, dengar pertanyaan wajib menyerahkan nyawa, berkorban, betul? Loh, iya atau tidak? Maaf saya tanya, jangan tersinggung. Para teroris yang mengaku kelompok sebuah agama, antara mereka dengan kita, siapa yang lebih berani berkorban? Lu jawab, siapa yang lebih berani berkorban? Mereka. Ingat yang terakhir di Sibolga, bagaimana otak itu seorang ibu bisa nekat mati bersama anak yang masih umur 5 tahun. Itu konsep berani berkorban. Maka itu karena kita tidak melakukan 1 Yohanes 3:16, sampai kapanpun sisa yang belum diselamatkan gak akan diselamatkan. Karena kita minta Yesus mati lagi buat mereka. Itu doa yang salah. Kita sekarang lihat Roma 16 ayat 3, Roma 6 ayat 13. Sederhana sekali. Lihat Roma 6 ayat 13. Ayo kita praktekkan hidup ini supaya kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Roma 6 ayat 13. Yang di balkon maupun sibuk dengan anak-anak tetap dengar ya. Roma 6 ayat 13. Bentar, belum. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah ganti saya. Baca ya, 1, 2, 3. Dan janganlah saya menyerahkan anggota-anggota tubuh saya kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata perlawanan. Tetapi serahkanlah diri saya kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan
serahkanlah anggota-anggota tubuhku kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lama saya merenungkan arti ayat ini. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Paulus hanya berkata serahkan tubuhmu kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran? Tetapi mengapa dirinci dengan implisit? Serahkan anggota-anggota tubuh kita. Ini luar biasa. Saya beri contoh. Ada murid Tuhan Yesus. Woi, kalau nyanyi bagus suaranya. Kalau bersaksi, sharing, apalagi khotbah, waduh bagus. Jadi mulutnya, anggota kan banyak bukan? Dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita banyak anggota-anggota tidak? Jawabannya tidak. Nah, Tuhan minta supaya seluruh anggota-anggota tubuh kita ini dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran waktu kita serahkan itu kepada Tuhan sebagai pemilik tunggal kita. Tapi tidak. Saya beri contoh tadi itu, ada orang Kristen, ada murid Yesus. Aduh, kalau ngomong bagus, khotbahnya bagus, kata-katanya manis, tapi matanya kurang ajar. Ada nggak? Bisa tanya ada nggak? Jawablah. Ada tidak? Kalau ke gereja, matanya lihat kiri kanan. Kalau dia cowok, lihat yang cantik siapa ya? Kalau dia cewek, dia lihat yang cowoknya cakep siapa ya? Ada nggak? Ayo jawab cepat. Nggak ada di sini baik-baik semua. Ngerti? Ada orang yang cara berpikirnya bagus sekali, nggak punya pikiran jahat, nggak punya pikiran kotor. Mulutnya juga dijaga, matanya juga dijaga, tapi kupingnya tipis betul. Suka dengan gosip. Ada tidak? Loh, cepat jawab. Siapa masih ingat di Matius 5 Tuhan Yesus pernah berkata, daripada dengan 2 tangan kamu masuk neraka, lebih baik dengan 1 tangan kamu masuk surga. Masih ingat? Lebih baik dengan 1 mata kamu masuk surga daripada dengan 2 mata kamu masuk neraka. Saya pertama baca ayat itu pusing. Terus gimana ceritanya? Pernah bertanya nggak dengan firman itu? Dan hari ini jawaban. Jadi ada orang yang tangan kanannya bagus, kudus, tapi tangan kirinya kurang ajar. Ada orang matanya stereo, bukan mono. Ngerti maksudnya? Yang kiri lihat yang benar-benar, yang kanan aduh jahatnya. Nah, kan aneh bukan kalau ada firman seperti itu? Nah, jawabannya daripada Roma 6 ayat 13 tadi. Maka itu saudara dan saya harus milih dari ujung kepala sampai telapak kaki kita. Bagian mana dari anggota-anggota tubuh kita yang belum kita serahkan 100% kepada Tuhan. Dengar, siapa yang sering bertanya begini? Heran ya, kita kan kenal orang itu. Wih, kalau pelayanan luar biasa. Ikut doa hebat, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Kapan kerjanya? Pokoknya rajin berdoa. Wah, kalau ada Bible study, kelas pelajaran Alkitab ikut. Tapi kok di luaran dengar cerita orang kok jelek betul kelakuannya. Pernah tahu nggak orang seperti itu? Terus saya tanya, pernah tahu nggak? Di sini nggak ada di sana luar. Saya cuma tanya, mau itu jawab. Pernah tahu nggak? Nah, jawabannya di ayat ini. Berarti dia hanya menyerahkan bagian anggota tertentu untuk hal-hal rohani waktu di gereja. Tapi ketika di luar gereja, dia serahkan sebagian anggota tubuhnya kepada iblis. Begitu, coba lihat ayat 13 lagi. Ini ada berapa wajah penuh tanda tanya sebabnya. Dari sini kelihatan. Ayo baca lagi. Ya, lihat ayat 16. Roma 13, Roma 6. Ayo, kita mau milih yang mana? Antara serahkan dipakai sebagai senjata kelaliman
atau sebagai senjata kebenaran. Ngerti nggak? Tergantung pilihan kita. Begini, ayo baca sama-sama kata saya ya. 1, 2, 3. Janganlah saya menyerahkan anggota-anggota tubuh saya kepada dosa, supaya tidak dipakai sebagai senjata pelaliman. Tapi serahkanlah diri kita kepada Bapa di surga sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kalau saudara pernah menemukan orang Kristen munafik, kenapa kalau di gereja mirip malaikat, kalau di luar gereja mirip maling, mahnya sama? Ada tidak? Jawab ada tidak, saya tanya. Nah, jawabannya sekarang tahu. Orang seperti itu menyerahkan sebagian anggota tubuhnya kepada setan dan menyerahkan sebagian anggotanya kepada Tuhan. Dan hebatnya Tuhan, sadar, Tuhan hanya bisa memakai anggota-anggota tubuh kita yang kita serahkan kepada Dia. Anggota-anggota tubuh kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan berarti diserahkan kepada. Nah, jawab, kan cuma ada satu di antara dua loh di dunia. Kalau enggak Tuhan ya hantu, gitu aja. Oke? Jadi kalau kita hanya menyerahkan sebagian anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan, berarti sebagian anggota tubuh kita serahkan kepada siapa? Pada hantu. Maka itu terjadi kemunafikan dalam hidup kita. Dan hari ini saudara tahu jawabannya. Maaf, ini bukan menghakimi, bukan menyinggung. Dalam kasus ini, pendeta pun bisa seperti itu tidak? Lu coba, pendeta pun bisa seperti itu tidak? Bisa, sebab pendeta pun masih manusia. Betul? Maka itu Tuhan minta kepada siapa saudara dan saya akan menyerahkan seluruhnya. Coba kita lihat kisah ini, menarik sekali. Yosua 13. Ini bukti. Kalau kita tidak menyerahkan, tolong yang bagian teknisi siapa? AC-nya coba dinaikkan suhunya pada kedinginan ini. Ayo tolong naikkan, mana? Oh, terima kasih. Siapa namanya? Siapa namanya? Theo. Deo. Wih, nama keren tuh. Deo itu Tuhan loh. Udah, tolong ya Deo naikkan apa itu suhunya di kedinginan. Udah. Ayat berapa tadi? Oh, Yosua 13 ayat 1. Ya, Yosua 13 ayat 1. Nah, kita lihat. Suatu hari Yahweh Tuhan berbicara pada Yosua. Setelah Yosua ngapain? Menjadi tua dan lanjut umurnya. Nah, saya tidak tahu saudara ini sudah setua apa di dalam Kristus. Siapa di antara saudara sebagai orang Jakarta, kalau ditanya, kapan ibu, kapan bapak jadi Kristen? Jawabannya, sejak Monas belum ada. Itu sudah tua sekali itu. Monas belum ada. Oke. Nah, kalau kita sudah setua itu, seperti Yahweh Tuhan bicara pada Yosua, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua. Yos, saya pakai bahasa sederhana. Engkau telah tua dan lanjut umurmu. Tetapi, saya ganti kata dan dengan tetapi teruslah. Ayo dari negeri ini terus cepat. Masih amat banyak yang belum kau duduki. Padahal sejak Musa perintah ini sudah ada, betul gak? Taklukkan seluruh wilayah Kanaan. Bahkan bukan sejak Musa, sejak Abraham. Masih ingat? Ketika harus memilih antara Lot dengan Abraham, Abraham suruh pilih. Sepanjang mata kamu melihat, tanah itu kuberikan kepadamu. Bahkan sudah berapa ratus tahun dari Abraham ke Musa. Dari Musa ke Yosua berapa puluh tahun lagi.
ternyata masih banyak wilayah yang belum diduduki. Saudara perhatikan. Maka itu mulai hari ini, Dio kerjaanmu bagus, sudah mulai turun nilai. Apa nih isunya? Tepuk tangan buat Dio. Sejak waktu itu sampai hari ini, ternyata masih cukup banyak di antara kita yang belum 100% menyerahkan wilayah-wilayah Kanaan ini kepada Tuhan. Kira-kira ya atau tidak? Saya beri contoh kecil lagi. Ada orang Kristen, doanya hebat, puasanya rajin. Kalau menginjil baca Alkitab luar biasa. Tapi susah tidur. Ada enggak? Jangan anggap susah tidur itu tidak dosa. Maaf ya, jangan tersinggung. Murid Yesus tidak boleh susah tidur, tapi juga tidak boleh suka tidur. Lu beda, iya atau tidak? Lu jangan tidak saya tanya ini. Kenapa tidak boleh susah tidur? Ya, tidak boleh susah tidur, tapi juga nggak boleh suka tidur. Beda. Manusia yang susah tidur itu pasti sedang berdosa kepada Tuhan. Nah, lu kenapa orang berdosa pada Tuhan susah tidur? Ya karena satu, nggak percaya Tuhan. Orang susah tidur kan karena banyak mikir, jangan-jangan terus. Nah itu susah tidur. Nah orang seperti itu tidak percaya Tuhan. Jangan-jangan, atau jangan-jangan pacarku diambil orang. Ya kasih dia mau kok. Repot. Loh, tertawa. Saya berkata salah atau benar ini? Coba jawab. Ya toh, kenapa kamu? Loh, saya berkata salah atau benar? Jawab nih, tanya. Jadi kalau pacar diambil orang, ya biar dia mau. Amin. Yang kita cari yang gak mau diambil orang dong. Kok repot? Kok gak jawab ya atau tidak? Iya. Jadi jangan karena kita gak percaya Tuhan sampai kita susah tidur itu berdosa. Semuanya bisa diatasi karena ada Bapa yang baik. Amin. Ya. Nah, jadi setuju gak bisa tidur itu dosa. Berarti wilayah itu yang belum saudara duduki. Cepat duduk. Ada orang yang semuanya baik, kalau memberi persembahan luar biasa, tapi hatinya suka iri, dikit-dikit iri hati, dikit-dikit iri hati. Ada atau tidak? Terus saya tanya ada atau tidak? Salah, banyak bukan ada. Maka itu hari ini seperti Yahweh Tuhan bicara kepada Yosua, dia bicara kepada kita. Wilayah mana di seluruh Kanaan ini yang belum kita taklukkan? Ingat, dalam hukum perang, wilayah-wilayah yang belum kita taklukkan berarti kita harus bayar upeti enggak? Nanti enggak istilah hukum perang? Kita harus bayar upeti tidak? Harus jawabnya atau tidak? Harus, karena belum ditaklukkan. Jadi harus bayar. Seperti itu cara setan merusak hidup kita. Jangan anggap enteng. Kalau ada murid Yesus masih ditaklukkan, belum menaklukkan pornografi. Orang kecanduan pornografi itu bayar gak kepada mereka untuk nonton situs pornonya? Coba jawab. Lu bayar atau tidak? Coba. Gak ada yang gratis tahu. Oh enggak, amin. Gak ada yang gratis, betul. Kalau mau gratis, lihat kuda yang telanjang, bagian telanjang itu gratis. Udah jangan ngomong susah bener mikirnya. Betul? Nah, kata tidak gratis berarti apa? Bayar. Itu ditaklukkan. Seharusnya kita menaklukkan, tapi mereka menaklukkan kita. Yang terikat alkohol, coba
aja punya pabrik alkohol bayar kok enak. Ngerti kata ini? Mam ya saya kalau ngomong apa adanya begitu. Jadi setuju bahwa kalau kita tidak menaklukkan wilayah itu, kita bayar peti kepada mereka. Kemarahan, ada wilayah kemarahan di hidup kita yang kita belum taklukkan. Tahu nggak akibat kemarahan itu ada harganya? Kok nggak jawab? Apa harga kemarahan? Ya harus datangi orang yang membereskan telepon semuanya, bayar semua itu. Panggil orang ketiga untuk menyelesaikan. Nah, ini yang menyebabkan saudara dan saya kalau tidak pernah bisa menaklukkan wilayah-wilayah yang harus kita taklukkan, maka orang-orang gak melihat Yesus lewat hidup kita. Dan tidak sedikit orang-orang yang kecewa karena lihat kelakuan kita yang tidak seperti Yesus. Maka itu muncul kata-kata yang sering kita dengar. Loh, katanya kamu Kristen, kok begitu? Pernah dengar ada orang ngomong seperti itu terhadap kita? Bisa tanya, pernah nggak? Katanya Kristen, kok begitu? Berarti wilayah-wilayah itu. Tolong ya saudara, jujur, rendah hati. Tolong ya, saya minta Pak Pendeta Daniel sana dikunci dulu ya pintunya, jangan boleh turun di atas juga. Jujur, jangan turun dari lantai 2 ini sebelum kita periksa wilayah mana yang belum kita taklukkan dalam hidup kita. Karena itu menghalangi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus nyata di hidup kita. Karena kita nggak bisa jadi saksi yang benar. Betul tidak kebenaran ini, saudara? Maka kita temukan wilayah mana dalam hidup ini. Artinya kelemahan-kelemahan kita. Nah, pasti ada yang bertanya, loh, masa Tuhan gak berkuasa? Ini konsep yang salah. Saya mulai dengan pertanyaan ini ya. Percaya Tuhan Yesus itu gratis, katakan amin. Tapi menjadi murid Yesus itu ada harganya. Betul tidak? Betul? Nah, harganya adalah ketaatan kita. Harganya adalah kita kenali wilayah-wilayah kelemahan kita dan kita taklukkan itu. Itu harga harus kita bayar menjadi murid Yesus. Maka itu jangan berkata, masa Tuhan gak sanggup? Aku sudah berdoa, Tuhan lepaskan aku dari roh perjinan, lepaskan aku dari roh judi. Gak bisa. Dosa itu untuk lepas dari kita tidak bisa didoakan. Maaf yang gak ngerti, saya akan teruskan. Khususnya orang-orang karismatik yang hobinya doa kelepasan. Salah. Dosa itu tidak seperti orang cabut rumput. Ingat. Terus gimana caranya? Hanya ada satu ayat di Alkitab yang memberitahukan kita kapan kita stop berbuat dosa. Cuma satu ayat, bukan didoakan. Kita lihat ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 1. Maka itu dalam hidup kita, saya ulangi, maka itu dalam hidup kita tidak boleh kita kalah terhadap dosa. Karena kita berkata, aku sudah berdoa, kenapa Tuhan gak tolong aku? Aku sudah sering puasa untuk lepas ini, kenapa gak tolong? Salah konsepmu. Mana? 1 Petrus 4 ayat 1. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa stop berbuat dosa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan fisik, maka saya pun, dari kamu lagi pulang, saya pun harus juga mempersenjatai diri saya dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang bagaimana? Bukan demikian, awas kamu. Pikiran menderita secara fisik, secara badan. Karena ini dahsyat. Ulangi, 1, 2, 3. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Catat. Tidak ada cara lain untuk saudara dan saya stop berdosa kecuali siap menderita. Saya beri contoh. Yang pernah merokok, sulit gak untuk lepas rokok? Sulit karena nikotin bisa merusak tubuh.
Nah, untuk melepas rokok cuma 1, 3 hari aja. Jangan merokok. Wah, itu nah istilah orang narkoba itu sakau. Wih, sudah kepala pening, mulutnya asam, ini tulang sakit semua. Kalau orang itu mau stop rokok, sakit sudah. Tahun 80-an sampai 90-an, saya pelayanan khusus orang narkoba. Saya sering menampung orang-orang kena narkoba. Tidak pakai obat, hanya pakai doa, nyanyi, dikasih. Tapi saya bilang, begitu kamu ketagihan, meronta, teriaklah. Yang saya kaget, ini pengalaman saya ngurusi orang narkoba. Saya menjambak rambut kepala ini susah atau mudah? Sampai sakit bukan? Ini yang pernah sakau, saya cuma pelayan sebentar, dia bisa jambak rambutnya sampai 1 genggam, bisa sampai kepala saya pecah. Saya peluk dia, tahan ya. Saya pernah digigit juga, pundak saya digigit pun nggak lepas baginya, karena ada baju. Pernah saya nungguin sampai 3 minggu tiap malam berendam di bak mandi karena panas. Ya sudah saya tungguin. Pernah satu saat saya meleng karena ada tamu di depan. Baru sebentar, tuan gitu suara kayak barang pecah. Saya lari ke dalam. Dia benturkan kepala ke dinding. Ini bisa sampai ngeri sekali. Dan banyak lagi yang guling-guling, lompat. Saya serahkan, saya izinkan. Pokoknya cari bagaimana cara kamu tahan menderita. Dan bersyukur dari pengalaman saya, orang mau lepas judi, lepas alkohol, lepas rokok, lepas narkoba, itu saya kaget. Rata-rata 3 hari. Begitu tahan menderita, hari keempat bebas. Saya mikir, oh pantas kebangkitan Tuhan Yesus dari yang hari keempat 300 lewat. Dan itu terbukti, termasuk terikat pornografi, percabulan, perjinan, apa saja. Cuma 1 caranya, apa? Siap menderita secara fisik. Termasuk yang pelit-pelit. Harus pura-pura tulis yang ngomong. Nah, untuk melepaskan orang pelit nggak bisa didoakan. Terus kubangi kepala, dalam nama Yesus, kau pelit keluar. Saya nggak pelit. Harus siap menderita. Menderita apa? Loh, ayo. Sekarang KTM keluarkan semua bagi uang. Kok nggak amin? Itu cara buat orang pelit bertobat. Jadi semuanya satu lewat penderitaan. Maka itu setan tidak pernah bisa mengalahkan Yusuf. Kalian saudara, kok kita baca hidup Yusuf. Yusuf itu salah satu dari 2 orang saja. Catat, Yusuf itu salah satu dari 2 orang saja yang namanya tertulis di Perjanjian Lama, yang sampai hari matinya gak ada daftar dosa. Nah, itu saya tanya, kok bisa ya? Aduh, saya ingin juga dong. Nah, waktu saya mempelajari hidup Yusuf, ternyata senjata iblis itu penderitaan. Jadi secara manusia, dosa itu enak atau tidak? Coba jawab, dosa itu enak atau tidak? Enak. Kalau dosa nggak enak, neraka sepi. Karena dosa itu enak, harus dilawan dengan yang tidak enak, itu namanya penderitaan. Lihat Yusuf berapa kali menderita. Betul, dibenci kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Istri Potifar cari gara-gara, masuk penjara, divonis seumur hidup tanpa pengadilan, sadis. Sudah begitu nggak boleh ada pembela, nggak ada pengacara, dia nikmati. Coba saya tunjukkan ya penjara Yusuf supaya tahu bahwa ini bukti yang mau berhenti berbuat dosa siap menderita. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19, cepat. Jamnya jalan terus, kok nggak mati-mati jam ini. Oke, yuk. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Yuk. Nah, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa itu? Yusuf.
yang dijual sebagai budak. Mendengar kata dijual enak nggak? Jadi budak lagi. Ayat 18, apa yang terjadi? Pemerintah Mesir ngapain? Mengimpit kakinya dengan karet. Dengan apa? Berarti dia belenggu itu apa? Karet atau tali rafia? Ditanya cepat jawab. Besi. Terus lehernya dikasih kalung emas 10 gram. Ya lehernya diapain baca? Masuk ke dalam besi. Lebih daripada anjing gila. Tapi lihat, ini iman Yusuf. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah benar dan janji Yahweh membenarkan. Dia sabar dalam penderitaan. Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana kondisi penjara Yusuf? Tertulis jelas. Kejadian 41 ayat 14. Ayo setelah kita baca ini, kira-kira ada nggak pernah ngalamin seperti Yusuf? Ya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Ada kata pit bahasa Inggris, dungeon. Cari yang bahasa Mandarin, bahasa Inggris yang lain. Tutupan, titik koma. Yusuf bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Buka Google. Ada 4 macam penjara Mesir. Itu Google menulis. 1, prison, penjara yang umum kita lihat. 2, sel. Sudah dalam penjara, 4 tembok, masih dikunci di dalam kamar kecil. Nomor 3 itu tutupan. Tutupan itu penjara di bawah tanah, bentuknya seperti sumur, dan narapidanya itu berdiri, catat. Kencing, berak, mandi, tidur, makan, berdiri. Penjara keempat itu dibuang. Nah, Musa kena yang keempat. Ini luar biasa. Buang karena cucu raja. Saya tanya, kalau suruh milih yang mana? Kok tersinggung sih, cuma tanya. Tidak semua, suruh milih kok. Saya pilih nomor 1, penjara saja. Yusuf kena yang ketiga. Bayangkan, tutupan itu nggak ada jendela, nggak ada sinar matahari. Maka itu selama sekian belas tahun dia di penjara. Begitu Firaun panggil, harus ganti baju dan cukur. Kenapa? Cepat. Selain bau, panjang rambutnya, monyet masih lebih cakep. Betul nggak? Ngeri. Saudara bayangkan. Maka itu setelah lewat berapa kali proses penderitaan, Yusuf tidak mengeluh. Bisa nggak Yusuf berkata seperti saya pernah mikir, Yusuf di penjara karena dia taat kepada Tuhan atau tidak? Karena dia tidak mau berzina. Maka itu saya sering berkata, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan. Dengar dulu ya. Potifar itu pejabat eselon 3 di bawah menteri. Menteri itu eselon 2. Ini di bawah menteri. Nah, orang Indonesia kan punya ilmu aji-aji mumpung. Bayangkan kalau Yusuf orang Indonesia, istri pejabat eselon 3 ngajak tidur. Yusuf bisa berkata, Tuhan aku nggak salah, Tuhan aku nggak salah. Coba bisa gitu tidak? Apalagi di Kejadian, coba lihat ayat ini. Kejadian 39 ayat 11. Ngeri sekali. Ya, Tantepo ini ngeri sekali. Jadi Tantepo itu masih ada di hari ini di mana-mana. Ya. Oh, ayat 10. Ayat 12 itu 12 ya. Oh. 10. Ya, 10. Maaf, saya salah. Walaupun baca. Walaupun dari hari ke hari Tantepo ngapain? Membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Maaf saya berkata, kalau orang Indonesia mumpung kan? Cepat jawab ini saya tanya. Mumpung istri pejabat lagi. Kira-kira kalau Yusuf mau nasibnya berubah? Cepat jawab.
mau pulang ini sudah ya. Nah, sebenarnya berubah tidak? Berubah. Langsung berubah. Ini yang saya kagum. Dari hari ke hari. Nanti selidiki di Alkitab, umur Yusuf itu belum 20 tahun waktu itu terjadi. Ayo anak laki belum 20 tahun. Itu namanya libidonya. Kayak gunung anak Krakatau. Belum. Dari hari ke hari. Hebat gak ini? Logikanya dia gagal. Gagal. Anak muda, pejabat. Yusuf tidak. Maka itu seharusnya Yusuf bisa berkata gini, ketika dia di penjara, masuk tutupan, leher dicakap besi, kaki dirantai. Tuhan, kalau kau taat kepadamu, masuk penjara. Lebih baik waktu itu aku setuju aja. Boleh nggak Yusuf berpikir seperti itu? Tapi dia tidak. Setelah penderitaannya makin berat, dan sudah nggak ada senjata lagi dari iblis, maka setan berkata gini, senjata kami sudah habis. Setelah hari ini sesuka-sukamu. Itu nggak gayanya, jangan cari kata. Itu cuma pikiran saya. Betul tidak? Karena sampai dia mati nggak diganggu lagi masalahnya. Kenapa iblis nggak balik-balik lagi kepada Yusuf? Karena nggak punya senjata lagi. Jadi hari ini, saudara, Roma 6 ayat 1 sampai 14 terus kita genapi. Amin. Mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus, dan itulah contoh Yusuf yang luar biasa. Amin. Percaya kalau semua kita hidup seperti ini, hidup ini luar biasa dan Tuhan dipermuliakan. Betul? Mau berubah mulai hari ini? Kalau nggak mau ya urusanmu aja dengan Tuhan. Periksa wilayah mana yang belum kita taklukkan. Amin. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri ini. Wan, cepat nyanyi, Wan. Dengar satu pujian dari Wawan Jan. Ada yang belum pada kenal dia? Bukan orang Indonesia, sekarang kita coba nggak kenal Wawan. Ya, Wawan ya bahkan bersama istrinya Caroline, bersama dengan anaknya Al, bersama dengan seorang penyanyi lagi. Inilah Marina Napi Tupulu. Tepuk tangan. Oras kenal. Cek. Oke. Shalom, selamat siang. Halo. Ya, thank you Pak. Ya, Teman-teman sama-sama. Bapak. Saya ini teman saya